Ya, saya juluki saudara, saya juluki ABOB, artinya Anda bukan orang biasa. Ya, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin, saudara, mau ada bersukacita, amin. Silakan duduk, saudaraku, silakan duduk. Tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah mujizat nyata bagi yang selalu bersyukur. Mujizat nyata bagi yang selalu bersyukur. Saya senang dengan satu lagu syairnya begini. Ada mujizat dalam bersyukur, engkau tempat perlindunganku. Ada mujizat dalam bersyukur. Saudaraku, bersyukur berasal dari bahasa Latin gratus. Saya pikir relevan sekali dengan gratis. Benar saudara? Gratis. Saudara, Anda membeli HP, Anda bayar, dan ketika HP itu diberi kepadamu, Anda juga mengucap terima kasih. Anda tidak kasih bungkus, Anda bayar, tapi juga Anda bilang terima kasih. Apalagi ya gratis. Nah, saudara boleh terkasih, lalu apa pengertian bersyukur? Apa definisi dari bersyukur? Bersyukur adalah satu ungkapan penghargaan, ucapan terima kasih kita untuk setiap yang sudah Tuhan berikan dan sudah Tuhan lakukan. Ungkapan penghargaan dan ucapan terima kasih untuk setiap yang sudah kita terima. Nah, saudara boleh berkasih, ada seorang ibu dari Papua, seorang mama. Kalau di sana ibu-ibu orang Papua itu disebut mama. Ibu ini panen kelapa, dan ibu ini orangnya yang selalu bersyukur, Apa saja yang dia dapat dia bersyukur. Mama ini namanya Mama Sarce. Satu hari dia panen kelapa, lalu dia panggil tetangganya namanya Ale. Si Ale kemudian, Ale, mari sini dulu. Ya, kenapa Mama? Ya, Tuhan Allah sudah kasih Mama kelapa. Lalu hari ini Mama mau panen kelapa. Ale, tolong kamu bantu Mama untuk petik. Nanti Mama kasih kamu upah. Lalu Ale bilang, siap Mama. Kemudian Ale petik, pindah ke pohon lain, petik. Setelah selesai, lalu Ale jumpai Mama ini. Mama, hasilnya banyak, tetapi kecil-kecil ya Mama. Kelapanya maksudnya kecil. Terus si Mama, karena dia orang yang bersyukur, dia lucu saudara, dia marah. Ale, kamu bilang ini kecil, coba kotelan, bisa kan? Jadi dia bersyukur meskipun kelapanya kecil, dan tidak, itu tidak kecil. Nah saudaraku, ada tiga manusia. Orang Kristen ada 3 tipe. Yang pertama adalah orang yang selalu tidak pernah bersyukur, selalu negatif. Apa saja yang dia terima dianggap itu kebetulan, apa saja yang dia dapatkan dianggap itu kebetulan. Bersyukur selalu, semuanya negatif di matanya. Tipe yang kedua saudaraku adalah orang yang bersyukur ketika dia dapat sesuatu yang baik, tetapi dia marah ketika ada yang buruk datang. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe yang selalu bersyukur, sama dengan Mama Sarce tadi. Dia bersyukur dan bersyukur. Apa saja yang dia terima, dia bersyukur, saudara kasih. Nah, kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 67 ayat yang ke-4. Saudara baca bersama, 1, 2, 3. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Daud katakan, kiranya semua bangsa, semua suku, semua golongan, semua orang yang percaya kepada Tuhan harus bersyukur. Tetapi ironis sekali saudaraku, bahkan orang yang sudah mendapatkan mujizat sulit untuk bersyukur. Ada satu kisah di Alkitab yang Anda semua tahu. 10 orang kusta datang kepada Yesus dan minta kesembuhan.
lalu semuanya sembuh. Berapa orang? Berapa orang saudara? 10. Tetapi yang bersyukur, kita lihat ayat Lukas 17 ayat 15 sampai yang ke-18. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lanjut. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, saudara? Tahir itu maksudnya sembuh tanpa bekas, sembuh sempurna. Saudara tahu kalau kusta itu kan luka-luka bisa putus-putus jarinya. Jadi sudah menjadi tahir, tubuhnya sudah menjadi sempurna, 10-10-nya sama mendapatkan berkat yang sama. Tetapi berapa orang yang kembali? Satu orang yang kembali untuk mengucap syukur. Sehingga Yesus bilang, bukankah 10-10-nya sembuh? Lalu Yesus kalau boleh bertanya, bukankah semuanya sudah aku sertai? Bukankah semuanya sudah aku berkati? Lalu kenapa sedikit saja yang mengucap syukur? Nah, saudara yang terkasih, saya mau katakan hanya orang-orang yang mengerti bersyukurlah orang yang bisa memuji Tuhan. Amin. Saya buktikan, saudara. Ada lagu, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, baru halamannya dengan pujian. Tidak mungkin kita bisa memuji menyembah Tuhan kalau kita tidak bisa bersyukur. No way. Ketika kita datang kepada Tuhan, kenapa kita datang kepada Tuhan? Karena kita bersyukur kepada Dia. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Garis bawahi, dalam segala hal. Dalam hal yang baik, dalam hal yang buruk, dalam sehatmu, dalam sakitmu, dalam kantongmu penuh, dalam kantongmu kosong. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Saudara, kita lihat contoh orang yang selalu bersyukur sampai akhirnya Tuhan marah. Siapa, saudara? Kelompok orang yang selalu bersyukur, dikasih makan roti mana, sumur-sumur juga, dikasih air minum, sumur-sumur juga, dikasih perlindungan, ada tiang api, sumur-sumur, tetap sumur-sumur. Siapa? Bangsa Israel. Di zaman Musa, akhirnya Tuhan marah dan mereka binasa. Nah, saudaraku, mengucap syukur. Saya mau katakan sering kali kita mengeluh dengan hidup ini. Keluhanmu itu justru yang diimpikan orang. Saudara mengerti? Sering kali kita mengeluh kok hidupku begini, padahal orang memimpikan ingin hidup seperti saudara. Karena manusia itu tidak pernah merasa puas. Coba buat klip yang tidak merasa puas. Punya ini, ingin punya itu. Punya itu, ingin punya yang sini. Kita lihat, saudara. Hidup yang kau keluhkan kadang adalah hidup yang orang lain inginkan. Kita lihat klipnya. Ya. Ini orang punya mobil mewah, sangat mewah. Dia mengeluh kenapa dia tidak punya helikopter. Wow, kerennya jika gua punya helikopter. Sepertinya bahagia sekali. Ya kan? Enggak. Lalu orang yang setengah bagus mobilnya mengeluh, wow, mewah sekali mobil yang di sampingku ini. Seandainya aku punya mobil yang mewah itu, betapa indahnya. Lalu ada mobil yang setengah-setengah cantik. Dia malu, kenapa aku tidak punya mobil yang seperti itu, tinggi mobilnya. Kalau aku punya mobil hijau itu, betapa indahnya. Lalu saudaraku, yang punya Honda mengeluh, wow,
sudah punya ini, maunya yang itu. Yang ini memimpikan untuk menjadi itu, yang itu memimpikan untuk menjadi yang ono. Yang sana kepingin yang sana, tidak pernah puas. Bahkan orang yang punya helikopter sekalipun ingin punya jet. Memang manusia itu tidak pernah puas. Memang Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Lihat kita punya berkat masing-masing. Bersyukurlah untuk berkatmu masing-masing. Manusia itu serakah. Manusia itu tidak tahu bersyukur. Tidak pernah merasa cukup. Selalu mengeluh. Saya mau katakan, sebelum Anda mengeluh tentang keluargamu, pikirkanlah orang yang tidak punya keluarga. Sebelum Anda mengeluh tentang istrimu, lihatlah para duda yang sudah kehilangan istri. Atau di sini banyak laki-laki yang mau kehilangan istri, mau jadi duren, udah keren gitu. Enggak dong, istrimu ada di sampingmu selalu, saudara. Nah, saudaraku, sebelum Anda mengeluh tentang anakmu nakal kali dia, ingatlah kepada orang-orang yang tidak bisa punya anak. Sebelum engkau mengeluh dengan rumahmu yang cuma kontrakan, lihatlah orang yang tidur di kolong-kolong jembatan. Oleh karena itu, belajar bersyukur hari. Amin. Lihat di kananmu, bersyukurlah. Bilang. Amin. Katakan hari ini, aku mau bersyukur. Dan suara Tuhan dengar. Aku mau bersyukur karena hidup yang kau keluhkan hari ini mungkin saja itu dimimpikan oleh orang lain. Nah, saudaraku, kembali kepada ada mujizat dalam bersyukur. Siapa teladan kita? Ketika dia mengucap syukur, ada mujizat terjadi. Saudara ingat, saya kira Anda pernah baca atau pernah dengar ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Amin. Pada saat itu Yesus sedang melayani, dia memberitakan firman, dan kemudian ada orang banyak datang ke gunung itu. Jumlahnya 5.000 laki-laki, belum lagi istrinya, belum lagi kalau dia bawa anak. Berapa banyak? Dan kemudian hari menjelang sore dan mereka lapar. Lalu murid-muridnya Tuhan bilang, mereka boleh pulang. Tapi Tuhan katakan, no, kalian harus beri mereka makan. Oh, mana cukup guru? Mau berapa banyak roti? Mau berapa banyak makanan untuk 5.000 lebih orang di sini? Mana mungkin? Tapi satu orang murid katakan, ada sih guru, 5 roti dan 5 ikan. Tapi mana mungkin, untuk apa ini 5 roti 5.000 orang? Tapi lihat saudaraku, Yohanes 6 ayat 10 dan 11. Oke, kita baca bersama 1, 2, 3. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempatmu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, ngapain? Dan kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka. Yesus mengangkat roti itu dan mengucap syukur. Mengucap syukur sehingga terjadi mujizat. Roti itu tidak habis-habis, ikannya tidak habis-habis. Bahkan firman Tuhan katakan sisanya berapa bakul? 12 bakul. 12 bakul. Mujizat ketika mengucap syukur. Makan gratis mereka, saudara. Makan gratis mendapat berkat. Tahu saudara, di dalam Tuhan Anda selalu mendapatkan berkat. Amin. Makan gratis. Jadi ada satu cerita kisah makan gratis. Ada seorang anak Tuhan, dia buka restoran, lalu dia tulis gratis khusus bagi orang yang benar-benar Kristen. Koma.
Dilihatnya, wow, gratis. Semua dia, karena gratis, semuanya diambil kan? Dihajarnya B1, B2, B10, B12, B15, habislah semua. Dimakannya semua. Rendang, semua lah. Kenyang dia kan? Tabok katanya. Pas dia mau keluar, dia permisi, terima kasih. Kemudian orang di situ bilang, Pak, tagihan Bapak sekian. Agen marah, Bah, tapi aku tulis di situ gratis. Kemudian pemilik restoran bilang, betul, gratis khusus bagi orang yang benar-benar Kristen, dan orang Kristen yang benar. Jadi apa masalahnya? Aku mau lihat KTP ku. Ini KTP ku. Aku ini benar-benar Kristen. Betul Pak, KTP Bapak benar-benar Kristen. Tapi kami lihat Bapak tadi makan gak berdoa. Karena orang Kristen yang benar makan pasti berdoa. Sama koi untuk aja ada uang di kantongnya saudara. Semua yang dimakan dan dibayar. Siapa di sini yang makan gak berdoa? Ketahuan wajah-wajahnya ya. Nah saudara yang terkasih, mujizat ada ketika bersyukur. Ada teladan Yesus yang kedua, saudara. Saudara ingat kepada Marta dan Maria? Marta dan Maria ini memiliki seorang saudara namanya Lazarus. Terima kasih. Lazarus ini suatu hari meninggal dunia. Dan kemudian gusar, risau, sedih, gelisahlah Maria dan Marta. Ini memanggil Yesus. Tapi Yesus datangnya telat beberapa hari. Lalu Maria dan Marta bilang, Guru, seandainya kau ada, pastilah tidak mati saudaraku ini guru. Tapi kemudian Yesus katakan apa? Dia tidak mati. Lazarus tidak mati. Nah saudaraku, apa yang kemudian Yesus lakukan? Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Yohanes 11. Saudara, di adat orang Yahudi, kuburan itu ditutup batu. Adanya seperti gua. Jadi mayat itu dimasukkan dalam gua, kemudian kuburannya ditutup dengan batu. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadkan ke atas dan berkata, Bapa, apa ini? Aku mengucap syukur kepadamu, lanjut. Kau telah mendengarkan aku. Aku tahu, sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu. Ya. Mujizat nyata karena mengucap syukur. Ya Bapak, aku mengucap syukur kepadamu. Ucapan syukur mendatangkan mujizat. Itu rahasia nyata saudara. Jadi bukan hanya iman, tetapi mengucap syukur. Mujizat itu datang. Amin. Saudaraku, Anda percaya dengan mengucap syukur ada mujizat? Amin. Amin. Ada satu kisah karena doanya asal-asalan, saudaraku. Jadi katanya di sebuah desa ada seorang pendeta yang doanya asal-asalan. Kenapa? Pendeta ini namanya pendeta Bennett. Lalu suatu malam ada tetangganya di kampung itu mengetuk pintu. Pak pendeta, Pak pendeta, Pak pendeta. Lalu dibuka. Ada apa? Ada apa? Tengah malam saudara. Pak pendeta, datanglah ke rumahku. Ada si
pasti hatinya terbuka kan? Ada si Jimmy sakit. Nah di kampung itu nggak ada yang namanya Jimmy, namanya aneh-aneh. Ini kok namanya kok lain ini Jimmy, berarti ini sepupunya si Botak tadi. Mungkin dia datang dari luar kota atau dari luar negeri. Kemudian pendeta datang dengan semangat. Oke, masuklah ke rumah si Botak. Baik Botak, mana sih kamar si Jimmy? Ayo Pak Pendeta, dibawa lah pendeta ini ke belakang. Pendeta ini bingung kok ke belakang. Lewat dapur lagi saudara. Ternyata si Jimmy itu anjingnya. Akhirnya pendeta ini bilang, ya dia tetap apa? Sukacita saudara. Walaupun ternyata anjing. Kemudian dia doakan. Hei Jimmy, kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Kalau dia kesal, pulanglah pendeta permisi. Sembuh anjingnya. Sembuh anjingnya bisa lari. Sedangkan si Botak, minggu depan datanglah Botak ke gereja. Pendeta nggak ada. Ditanya Botak ke ibu pendeta, Bu, mana Pak Pendeta? Kan sedang ada demam di rumah. Masuklah dia ke kamar pendeta. Masuklah dia ke kamar pendeta. Ditengoknya pendetanya sedang tutup selimut. Teringatlah dia akan doa itu, saudara. Pak Pendeta, boleh aku doa untuk Pak Pendeta? Boleh. Hei pendeta, kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, mati. Sembuh juga pendetanya. Saudaraku, doa yang didengar Tuhan, amin. Orang yang bersyukur selalu mendapatkan mujizat. Saya tertarik dengan satu kesaksian namanya George Muller. Dia pendiri panti asuhan pada tahun 1836 di Bristol, saudara. Anak pantinya banyak. Suatu kali, saudaraku, sudah tiba jam makan siang, tapi makanan tidak ada. Tapi dia tidak mau kasih tahu kepada staf dan anak-anaknya kalau makanan tidak ada. Piring tetap disajikan. Aneh saudara, luar biasa kan? Disajikan. Tidak kosong. Kemudian mereka mengucap syukur, Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang besar. Kami tahu Engkau mampu melakukan mujizat yang besar. Mereka berdoa, amin. Tidak lama, saudara, ada tur besar bawa roti, pecah ban dekat panti. Ini kisah nyata, saudara. Akhirnya setelah dilihat ada panti asuhan, dikeluarkanlah semua roti ini, dikasihlah ke panti asuhan. Dia pikir ngapainlah, ternyata ada panggilan ini pecah ban, biar diurus dulu bannya ini. Nah saudaraku, akhirnya semua mereka makan. Bukankah itu mujizat, amin? Dan saya tidak heran dengan itu, saudara, karena saya sering mendapatkan mujizat. Saya pernah dengan Bapak Gembala saudara tahu ada panti asuhan. Saya mengurus anak-anak panti itu 20 tahun. Suatu hari, saudara, kami tidak punya makan. Ada uang cuma sedikit. Sedangkan anak panti pada saat itu 25 orang. Akhirnya saudaraku, uang yang sedikit ini cuma bisa beli 1,5 kilo beras. Saya ingat sekali. Bapak Gembala ada saksi hidup, Bapak Saudara di sini ada. Kemudian dengan 1,5 ini, apa yang aku harus lakukan untuk anak-anak 25 orang? Beras, kamu tahu saudara, beras berkutu-kutu. Pernah lihat beras berkutu? Jadi kalau di plastik itu kutunya naik semua. Kenapa beli itu? Karena itu yang paling murah. Lalu saya cuci bersih, diremas-remas. Oh, cuci bersih. Apa yang saya lakukan, saudaraku? Dibubur, kasih makan semua. Sayurnya apa? Nah, kami pernah mengontrak pada saat itu di Jalan Harmonika nomor 61. Di situ ada palet kering dan tumbuh kangkung banyak. Saya petik kangkung itu,
kemudian saya tumis untuk mereka makan. Ikannya apa? Di sana banyak sawah, sudah tuh keong atau sipun, keong emas atau apalah namanya. Mereka ambil, kemudian direbus, kemudian saya goreng di sambal, makanlah mereka. Dan sehat-sehat, saudara. Anak-anak kami, saudara, udah ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi di Jakarta, ada yang punya showroom di Bogor. Banyak, saudara. Padahal makannya kalau dilihat bubur, beras berkutu dan tetapi mujizat luar biasa. Saya tidak heran dengan mujizat karena saya selalu mendapatkan mujizat. Suatu hari, saudaraku, peraturan di panti, jam 9 malam anak-anak harus tidur. Kakak-kakaknya berdoa. Ada satu anak, saya ingat namanya Dimani, Boru Jega atau Boru apa. Nah, tempat tidur itu bertingkat, saudara. Anak-anak panti tempat tidurnya bertingkat. Nah, anak ini lompat-lompat dari satu tempat tidur. Aku bisa lompat. Aku bisa lompat. Dia senang, saudaraku, karena kawan-kawan lain ketidur kan. Pada waktu dia lompat, mungkin mengantuk, dia jatuh ke depan. Gak sadar, saudara. Biru kami dibangunkan. Wah, kita kebingungan, lari kan ke rumah sakit. Gak bisa klinik, gak bisa, masuk koma 1 bulan. Di doa, sembuh. Anak itu sekarang sudah menikah, sudah punya anak. Gak tahu saya dari kota mana. Nah, saudaraku, mujizat luar biasa. Ada banyak sekali mujizat. Ada banyak Tuhan tolong. Nah, gereja ini, kami pergi ke gereja. Dulu kan tidak ada handphone, sudah tidak ada HP, tidak ada yang ada cuma telepon. Suatu hari ada satu anak, padahal di sana ada staff, saudara. Jadi kalau di sana mereka itu mengisi waktu dengan bercocok tanam singkong, tanam apa. Satu hari ada anak yang bawa arit begini, saudara. Saya ingat namanya Paulus, orang Karo. Dia main-main, dia bilang, aku bisa seperti Jackie Chan. Cia, rupanya lepas. Dia kena ke tempatnya sini. Wah, saya melihatnya itu, saudaraku. Kami pulang terus langsung dicari. Puji Tuhan, saudaraku, syukur tidak kena mata. Jadi kena di sini, kemudian dijahit dan kemudian lama-lama hilang bersih. Dahsyat sekali karya Tuhan, saudara. Saya melihat di kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan tidak ditinggalkan, saudaraku. Ada banyak mujizat. Saya pernah bawa mereka pada waktu akhir liburan ke Danau Toba. Saya kumpul uang, cari pesawat pariwisata, bus pariwisata, lalu kami pergi ke Danau Toba. Pulangnya, saudara, kami minta untuk kapal yang mengantar kami ke tengah pulau itu apa? Samosir. Di situ ada satu penginapan Sopo apa gitu, Agape. Kami nginap di sana. Pulangnya dalam 3 hari kami pulang pesan. Nah, saudaraku, sudah jam 6 sore tepat pada waktu pulang, kapal itu datang sudah penuh orang. Dan saya mau tolak, nggak mungkin. Bagaimana ini anak-anak sekian banyak? Hari itu, saudaraku, 60 anak. Bagaimana 60 anak masuk di kapal yang sudah penuh? Tapi menurut info dari orang-orang, kalau sudah itulah kapal terakhir. Akhirnya masuk. Wah, anak saya Felix masih umur 1 tahun, gemuk lagi dia, saya gendong. Waktu masuk di kapal itu, saudara, kapal dengan air itu udah sama. Semua orang yang orang Samosir di situ aja sudah nangis, saudara. Saudara bisa bayangkan orang Samosir aja nangis ketakutan, bagaimana dengan saya? Terus saya pesan kepada satu staf, tolong ya, kalau kapal ini tenggelam, kamu ini anakku ya, tolong selamatkan aku. Biarlah aku tenggelam begitu, saudara. Karena sudah nggak tahu, tapi kami berdoa masih di tengah danau itu sudah air dengan kapal sudah sama. Itunya teriak-teriak, saudara, apa siapa? Kemudian nakonin, woi, jangan ada dia. Dia aja panik. Tapi akhirnya saudara selamat sampai. Saya teringat akan Yesus yang menenangkan badai. Amin. Tenang, selamat. Saya mendapat banyak sekali mujizat. Dan kalau saya dapat mujizat, saya percaya Anda juga dapat mujizat karena kita anak Tuhan yang sama. Amin. Terlalu banyak.
tidak bisa lupa. Pagi hari mandor dari bangunan ini datang ke rumah, berbicara dengan Bapak Pendeta, saudara, namanya Bang Adi. Nah, karena kulkas di rumah kami sudah kosong kebutuhan dapur, saya pergi untuk memenuhi kebutuhan dapur. Saya permisi ya, Pak, ya pergi saudara itu. Di dekat rumah kami itu ada market bersih dan bagus, ya, City Walk. Nah, saya belanja. Nah, saudara, waktu belanja, saya lihat ada nangka. Nangka, saya suka nangka, saudara. Harum kan? Saya suka. Tetapi anak-anak saya tidak ada yang suka buah yang berbau seperti durian, nangka dia nggak suka. Suami saya juga tidak suka nangka, karena katanya kalau makan nangka masuk angin. Jadi pada waktu saya beli nangka, ya udah, nanti daripada di rumah jadi nggak enak karena aromanya, saya makan di mobil. Tapi saya teringat, Bapak Gembala saudara, waktu kecil katanya suka makan biji nangka rebus. Enak itu kan? Ya, itu lah, karena sayangnya sama suami kan. Pusing dia masa kecilnya kan gitu kan. Iya, saudara, saya simpan kok pulang ke rumah. Ya udah. Nah, terus kami bicara, Bapak mau berkunjung katanya. Saya ingat ke rumah salah satu ibu katanya, ada gatal-gatal, mau didoakan. Kalau masalah ibu mengusok. Terus Bapak bilang, saya mau ke sana, mau berdoa di sana. Baiklah. Tapi anak-anak akan ikut latihan perbanan malam, pengen lihat. Nah, jadi kalau sore berangkat, nanti anak-anak takut capek, saudara. Sehingga Bapak duluan, oke lah, kalau gitu saya pergi duluan, nanti kalian datang ya. Baiklah. Nah, saudaraku, saya pikir sudah mau jam 7, sudah mau gelap. Udah, saya rebus apa tadi? Malah dari biji nangka. Saya rebus dengan catatan saya mandi. Siap saya mandi, tentu biji nangkanya sudah mandi, harus mau siap-siap. Pergilah ke gereja. Sampailah di gereja ini, saudara, jam 7. Saya melihat kumpulan kaum muda sedang ada Karini, Kak Diana, semua kumpul di situ, ada Bang Dinar kumpul. Terus ada orang juga mencurigakan di luar sana, saudara. Duduk di gelap-gelap, saya pikir itu Bang Saud. Saud, saya bilang. Enggak, Bu, mau santai-santai di sini katanya. Tapi ditutup mukanya, di gelap-gelap situ, di bawah pohon mangga kalau udah sore gelap. Saya pikir siapa? Kemudian ada Kiki bilang, Bu, itu bukan Saud. Dari tadi pun saya curiga, karena anak-anak muda ini banyak Honda di luar, saudara, bergeletakan, tinggal angkat aja itu. Dia udah mulai gelisah, udah mulai malam. Saya tinggalkan pemuda, kan mereka punya acara, saya masuk, ada teman dari Jakarta nelpon minta doa, saya doa. Akhirnya setelah jam 10 Bapak datang, kami pulang. Waktu pulang, orang ada pengurus-pengurus gereja datang, katanya mencurigakan ada pencuri di sini. Mereka datang, akhirnya ngobrol. Anak saya lapar, dua orang saya bawalah pergi ke seafood di depan sana. Ketemulah dengan ada Ibu Diana di sana, sudah ngobrol lagi di sana. Sampai akhirnya jam 12 malam baru sampai kami di rumah. Setengah 12 dari sini, jam 12 malam. Nah, pada waktu masuk rumah, saudaraku, pintu ruang tamu dengan pintu dapur kami itu kaca yang kabur. Jadi kalau ada apa-apa di dapur tidak kelihatan. Tapi anehnya tiba-tiba, Bapak kepala saudara, aku lapar. Oh iyalah, tunggu sebentar ya, kalau lapar saya bikinin makanan. Bapak masuk ke kamar, saya masuk. Saudara, bayangkan dari jam 7 saya pergi sampai jam 12 malam, itu berapa jam? Berapa jam? 7 ke 12 ya, 7 ke 24, 45. Saya kaget ketika saya buka pintu dapur, semua asap. Saya lupa ternyata biji nangka itu belum dimatikan. Saya shock, saudara, kaki saya lemas, dengkul saya lemas. Saudara, saya sangat katakan Tuhan, Engkau ajaib. Saudara, bayangkan berapa jam tidak mati dan tidak meledak. Padahal baru seminggu kemarin, Pak, saya mendengar berita di Jakarta, ada seorang ibu masak air, dia ketiduran sebentar, rumahnya kebakaran, satu komplek terbakar. Tidur sebentar, kebakaran meledak. Saudara tahu berapa jam dari sini? Jam 7 sampai jam 12? Saudara lihat, saudara mau lihat pancingnya seperti apa? Mau lihat? Saya ingin tunjukkan saudara betapa dahsyatnya Tuhan. Kecil, saudara. Kecil. Dan dari aluminium. Biji nangkanya jadi abu. Jadi abu, kemudian batangnya gosong, saudara, lepas.
tetapi aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada bencana. Saya katakan engkau Tuhan yang luar biasa, dahsyat. Ketika engkau memberi hidupmu kepada Tuhan, Tuhan menjaga hidupmu. Amin. Tidak ada kecelakaan, tidak ada maut, tidak ada mara bahaya. Saya katakan Tuhan engkau dahsyat. Tapi Bapak Gembala Saudara tidak tahu cerita ini. Sebab kalau dia tahu, lebih keras nanti ledakannya daripada kompor gas. Kan kompor gas kalau meledak, wah gitu kan. Kalau Bapak Gembala lebih kuat lagi. Dia akan marah pasti kan. Kenapa begitu teledor? Padahal saya tidak teledor, saya ingat. Saya udah hidup kan, saya mandi memang. Setelah itu saya siap-siap pergi. Mungkin salah satu anak saya menutup pintu dapur dan dia tidak lihat kompor menyala. Tuhan kita dahsyat, amin. Tepuk tangan dong bagi dia. Saya katakan Tuhan engkau dahsyat. Dahsyat, ajaib. Tidak terselapi jalan-jalannya Tuhan. Begitu banyak mujizat. Setiap hari saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih untuk anak-anak yang sehat. Terima kasih untuk gereja yang kau percayakan. Terima kasih untuk saudara yang baik. Terima kasih. Aku tidak mau mengeluh. Mau kantong kosong, tidak mengeluh. Sekalipun pohon arahku tidak berbuah, pohon anggurku mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, namun aku akan tetap bersorak-sorai. Amin. Mengucap syukur, rahasia mujizat ketika engkau mengucap syukur. Satu ayat terakhir sebelum kita tutup, Mazmur 75 ayat yang kedua. Daud katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan dan menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Katakan hari ini, aku hendak bersyukur kepada Tuhan dan menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dia ajaib, dia luar biasa, dia dahsyat, dia perkasa, dia Allah yang tidak membiarkan kita celaka. Amin. Mari berdiri, kita angkat satu pujian kepada Allah.